Apakah Anda pernah merasa begitu marah hingga tidak bisa mengendalikan diri? Apa yang Alkitab katakan tentang situasi ini? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita masih membahas seri memperbarui pikiran atau renewing the mind yang erat kaitannya dengan kesehatan mental. Episode 7 kali ini pelajaran kita berjudul Menenangkan Pikiran yang Marah, dan kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Video diskusi ini adalah pelengkap dari pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Yesus. Dan untuk mendapatkan buku Inverse, Anda bisa memperolehnya melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing, dan ebook Inverse bisa Anda akses melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Dan sepanjang triwulan ini, walaupun temanya mengenai kesehatan mental, tapi ini adalah panduan rohani dan bukan pengganti penanganan kesehatan mental secara profesional. Kali ini saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Victor. Halo Pendeta, shalom. Halo Kak Alicia, shalom. Ada Kak Ari dan juga Kak Senita. Halo, shalom. Oke, sudah siap untuk diskusi kali ini? Yes. Pendeta Victor boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan melanjutkan pelajaran seri ke-7 untuk minggu ini. Kami mohon Tuhan, pelajaran tentang pengendalian marah menjadi satu prioritas kami sebagai orang Kristen, dan biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, dan pelajaran ini pun boleh bermanfaat bagi seluruh orang-orang muda, para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, ampun dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, bacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Kak Senita boleh baca? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Amin. Oke, dalam perikop ini kita diambil dari kitab Yakobus, dan mungkin for your information ya, kitab Yakobus ini pernah dibahas oleh Inverse 1 triwulan penuh, dan Anda bisa mendapatkan versi bahasa Indonesianya di link yang ada di deskripsi video ini juga. Oke. Jadi Pak Pendeta, kitab Yakobus ini kan diawali dengan pembahasan mengenai pencobaan dan ketekunan di ayat 2 sampai dengan 18. Nah, masuk ke ayat 19 sampai 21-nya itu Yakobus melanjutkan dengan nasihat tentang pengendalian amarah gitu ya. Mengapa demikian? Bagaimana pengelolaan amarah ini berhubungan dengan kehidupan rohani secara pribadi dan keharmonisan di tengah komunitas orang percaya, Pak Pendeta? Oke, terima kasih Kak Alicia. Pekan lalu kita sudah belajar bagaimana mengalahkan godaan. Ya. Nah, berarti pekan ini kita coba masuk kepada praktikalnya ya. Salah satu godaan. Marah ya ini. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman orang muda, salah satu identitas kita sebagai orang Kristen adalah orang yang selalu bersuka cita, bukan pemarah. Ya itu dulu. Jadi orang muda yang suka marah-marah itu agak bingung kita kalau mereka menyebut diri adalah seorang Kristiani. Karena kita bukan punya identitas sebagai pemarah. Nah, pelajaran kita disebut seperti ini. Kemarahan seringkali menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. Saat kita memeriksa hati kita, kemungkinan kita menemukan lapisan-lapisan kesedihan, kekecewaan, rasa malu, ketidakberdayaan, rasa sakit, ketidakamanan, duka, kecemasan, stres, kelelahan, iri hati, rasa malu, penghinaan, atau kepahitan yang tersembunyi di balik kemarahan kita. Jadi ternyata orang yang terbiasa marah dan tidak bisa mengendalikan amarah,
itu punya latar belakang yang sangat-sangat jauh di dalam perjalanan hidupnya. Nanti Kak Suneta juga bisa bantu itu melihat dari sisi ilmu psikologinya ya. Nah, kehidupan dengan jemaat atau lingkungan kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana menjaga keharmonisan? Pasti orang yang tidak bisa mengendalikan amarah sulit mempunyai teman. Public enemy. Ya, kan kita tahu kan kalau kita punya teman yang selalu suka marah, kan kita tidak nyaman. Bagaimana kita menceritakan kasih Kristus kepada orang lain yang disampaikan oleh orang yang suka marah-marah? Bagaimana kita menceritakan kasih Kristus yang sangat berbelas kasihan, suka mengampuni, menolong, dan bahkan memberikan segala sesuatu untuk memberkati umatnya, tapi disampaikan oleh orang-orang yang suka marah-marah? Tentu itu akan bertolak belakang dengan misi Yesus Kristus untuk menyatakan kasihnya kepada semua orang. Maka kalau ada orang yang tidak bisa mengendalikan amarah, sebenarnya dia sedang menjauhkan kasih Kristus dari orang lain. Karena kalau kita mengaku sebagai milik Kristus, orang lain lihat kita sebagai orang pemarah, mereka akan sebut, loh, berarti Tuhan mereka ini pemarah dong. Karena anaknya juga pemarah, kan begitu. Jadi selain dari pengalaman masa lalunya, kita juga harus menjaga bahwa amarah itu, marah yang tak terkendali itu akan mengganggu pelayanan kita, keharmonisan dalam persekutuan kita. Karena sulit bagi orang yang suka marah, yang tidak bisa mengendalikan amarah, untuk memiliki satu komunitas yang baik. Baik, oke. Berarti kalau dilihat-lihat pandangannya cukup negatif terhadap salah satu emosi ini, marah ini. Jika marah memang berbahaya dan merusak gitu ya, banyak negatifnya, sisi negatifnya. Kenapa Tuhan tetap menciptakan kita dengan kemampuan emosi ini untuk merasa marah? Kenapa bukannya lebih mudah gitu ya kalau hidup itu tanpa amarah, bukan begitu, kayak damai-damai aja? Kenapa nggak dihapus aja dalam sistem hidup kita nih, Kak Ari dan Kak Sunita? Ya, jadi kalau Alkitab kan pada saat penciptaan Tuhan bilang Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Jadi termasuklah soal waktu Tuhan menciptakan kita dengan emosi. Dengan ya kemampuan untuk bisa mengekspresikan emosi itu nggak cuma sekedar marah, tapi menangis, itu pun juga bagian dari emosi. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan selera makan, itu baik nggak? Baik sekali. Ketika kita tidak punya bagian tersebut, akan terjadi sebuah ketidakseimbangan. Nah, tapi selera makan yang berlebihan itu yang menjadi problem seperti itu. Demikian juga dengan emosi amarah. Ketika kita bisa beremosi, mengekspresikan emosi, itu suatu hal yang baik. Tetapi ketika kita dengan kedagingan kita mengekspresikan itu dalam cara yang tidak sesuai dengan rencana Allah, itu yang disebut dengan ya kedagingan dan dosa seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu untuk melihat bagaimana cara yang tepat dan bijaksana untuk mengekspresikan emosi dan perasaan. Tidak selamanya suatu hal yang buruk langsung kita dengan amarah, dendam, langsung membalas dengan sesuatu hal yang buruk seperti itu. Tuhan ajarkan kita bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat. Prinsip dari segala sesuatu harus kasih. Jadi kayak Alkitab kan ajarkan ketika kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. Kalau secara kedagingan, kalau kita ditampar sekali, kalau bisa kita balasnya berkali-kali lebih sakit. Tapi Tuhan kasih ajar kita supaya kita mengekspresikan emosi dalam cara yang berkenan sama Tuhan, yaitu dengan prinsip-prinsip kasih. Iya. Saya teringat dengan pelajaran sekolah sahabat kita yang sahabat lalu ya, pelajaran sekolah sahabat dewasa tentang marahnya Tuhan, murka Tuhan gitu ya. Tuhan, apakah Tuhan marah? Tuhan marah juga, tetapi definisi marahnya Tuhan tuh beda sama definisi marahnya manusia gitu. Bedanya apa? Dari pelajaran-pelajaran itu ada tuh satu kutipan-kutipan yang bagus banget. Dia bilang, Tuhan tuh marahnya bukan selfish anger, bukan marah untuk untuk kepuasan diri. Dia marah karena dia rindu untuk ada kata gini, Yesus marah karena dosa menyakiti ciptaannya. Gitu ya. Jadi dia marah karena dia gak suka orang-orang yang dikasihi ini terluka, walaupun mereka terluka karena perbuatan mereka sendiri gitu ya. Jadi beda sama kita. Seringkali kita tuh selfish. Kalau Tuhan tuh selfless angernya gitu. Seringkali kita marah bukan untuk tujuan seperti yang Tuhan tujukan. Tuhan marah
Tuh kayak bangsa Niniwe ya. Tuhan suruh Yunus mengabarkan supaya mereka bertobat. Saat mereka bertobat, langsung Tuhan selesai. Dia udah gak marah lagi. Karena tujuannya adalah untuk keselamatan pada saat dia marah. Kalau kita seringkali kita marah tujuan untuk apa? Karena kita tersinggung, dia nggak mau denger nasihat saya, kita sakit hati karena dia mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi sebenarnya kemarahan kita adalah untuk memuaskan hal-hal yang memang kita mau di-treat harusnya lebih fair. Kita harusnya begini gitu. Nah itu yang seharusnya tidak dilakukan di dalam marah. Karena tujuan marah adalah untuk membetulkan, untuk keselamatan orang tersebut, bukan untuk kepuasan kita. Amin. Oke, amin. Dari ayat 20 itu dibilang sebab amarah atau wrath manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di Alkitab itu catatan seperti yang Kak Sunita bilang, banyak karakter Tuhan itu lambat untuk marah, tapi ada juga yang sering banyak didiskusikan itu Tuhan marah ketika di bait suci seperti yang tadi Kak Sunita ceritakan. Nah, sebenarnya lebih spesifik lagi, apa sebenarnya yang membedakan kemarahan Tuhan dan juga kemarahan manusia, Pak Pendeta? Oh iya, tentu tadi Kak Sunita sudah sebut bahwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, orang yang pertama sekali tampil di dunia ini yang marahnya tak terkendalikan ada anak dari Adam, bernama Kain. Sebenarnya inilah yang dikhawatirkan oleh mungkin kita sebutlah dari pihak Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, karena mereka tidak bisa mengendalikan amarahnya dan mereka akan jatuh ke dalam dosa. Dosa-dosa di depan pintu sudah menunggu dia kalau dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jadi beda amarahnya Kristus dengan manusia tentu sangat beda. Kalaupun gambaran yang dibuat kepada Yesus Kristus tentang atau Allah sebagai Allah yang menunjukkan murka dan amarahnya, itu adalah amarah dan murka karena kasihnya, karakternya, supaya umat manusia itu tidak menderita dalam keadaan dosanya. Jadi yang ditunjukkan amarah dari Kristus itu adalah dosanya, bukan manusia. Tentu manusia dia sangat sayang, dia kasih kita, bahkan dia mau datang ke dunia ini mati untuk menebus manusianya. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini marahnya dengan cara Allah marah, dengan versi Allah yang maha kudus, mulia, dan juga Allah yang berkarakter kasih. Itu tentu sangat berbeda. Marahnya manusia adalah lebih condong seperti Kain yang selalu menonjolkan kesombongannya, selfishnya, ya, egoismenya kan, kepentingan diri. Itulah yang sering terjadi sekarang. Itu yang kita katakan, kendalikan amarahmu supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Oke. Aku jadi teringat mungkin agak sedikit ini, banyak sekarang yang marah karena katanya mengasihi gitu. Mungkin seperti contohnya orang tua kepada anaknya marah karena mengasihi, atau mungkin kalau yang punya pacar atau pasangan marah karena aku ngasih kamu makanya aku marah. Nah sebenarnya ada nggak batasan-batasan tertentu nih Kak Ari dan Kak Sunita dalam marahnya tuh seperti apa gitu yang baik, yang supaya nggak condong seperti Kain tadi gitu ya, Kak Ari? Oke, jadi kalau di 1 Korintus 13 kan perikopnya tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, kasih itu tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Nah, kasih itu harus jadi prinsip dalam segala tindakan, harus menjadi motif dalam segala tindakan. Adakah saya mengasihi orang ini ketika saya marah? Adakah dengan cara saya marah ini saya menunjukkan bahwa saya mengasihi dia? Jadi dengan prinsip itu kita nggak akan marah dengan menggunakan kata-kata kasar. Marah yang menggunakan kata-kata kasar bukan merepresentasikan bahwa saya mengasihi dia seperti itu. Tapi marah yang benar adalah dalam konteks kita mengasihi dia, kita merindukan pertobatannya dia, kita merindukan keselamatannya dia, dan kita rindu dia boleh diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau secara kedagingan, marahnya kita tuh dendam, kita disakiti, kita mengalami hal yang gak baik, terus kita marah, kita pengen balas. Itu kemarahan yang bukan dari spiritnya, bukan dari Tuhan, melainkan dari iblis. Roh dendam, kebencian itu bukan dari Allah, tapi dari si jahat begitu. Iya. Ada satu buku mengatakan begini, pada saat kamu melihat anakmu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kamu ingin menegur dia, coba periksa apakah ada kasih di hatimu.
Kalau belum ada kasih di hatimu, pergilah ke kamar dan berdoa. Gitu ya, minta sampai kasih Kristus hadir di hatimu, baru kamu datang ke anakmu dan menegur dia, gitu ya. Karena tujuannya adalah untuk dia dan bukan untuk kepuasan kita. Makanya di buku Sekolah Sahabat Kita ya, di Invers dikatakan sebelum gimana mengendalikan marah, salah satunya kembali kepada fokus dulu. Tunggu, dengan saya mengatakan hal ini nyampe nggak untuk tujuan saya, gitu. Kalau kira-kira memang enggak, coba change metodenya, gitu, dan tenangkan diri dulu. Think twice ya intinya, kita harus sadar betul, think twice, dan libatkan Tuhan dalam semua proses yang sadar gitu ya, kita mau ngapain gitu ya. Oke. Baik sahabat Inverse, untuk segmen satu ini menurut kompleks menurut aku, bagaimana menurut teman-teman? Kita akan lanjutkan di setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik Sobat Inverse, terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Oke, kita tuh sebagai orang muda tuh sering kali marah itu timbul bukan karena situasinya, bukan karena saat tersebut, bukan, tapi karena ada luka lama yang belum sembuh gitu. Ini pengalaman aku banget sih, mungkin teman-teman Inverse ada yang punya pengalaman yang sama. Jadi marah sama orang itu ada langsung aja gitu timbul perasaan sebel, kesel, marah kalau misalnya dengan apapun yang dilakukan. Itu bukan karena apa yang dia lakukan saat itu, tapi ada historinya, ada luka lama yang mungkin belum sembuh. Nah, apakah ada perbedaan antara kemarahan yang sekarang dan kemarahan yang punya akar masa lalu gitu, Pak Pendeta? Punya pengalaman seperti itu atau bagaimana? Iya, tentu penulis pelajaran Sekolah Sahabat Inverse ini juga pasti punya konsep yang sangat baik tentang materi ini ya, punya background yang pasti sudah luar biasa lah. Kita harus akui memang latar belakang kita masing-masing sangat menentukan cara kita dalam mengelola atau memanage amarah kita ini ya. Saya dan Kak Alicia pasti mungkin berbeda cara didikan orang tua ya. Betul. Ya, jadi Kak Alicia dengan saya bisa saja ada 1-2 persamaan, dan Kak Suneta juga Kak Ari. Artinya memang ini yang menjadi beban kita. Jangan sampai masa lalu kita itu, masa lalu dan juga karakter yang kita warisi dari orang tua kita malah masih tetap kita pertahankan di zaman yang sekarang sudah
kita punya kesempatan untuk mengelola, memiliki banyak pengetahuan pendidikan yang cukup mumpuni untuk kita pelajari. Jadi saya punya pengalaman tentu masing-masing. Saya juga mungkin dibesarkan dengan cara metode yang sudah sangat jauh konvensional lah, dengan cara metode. Saya masih merasakan bagaimana seorang anak yang harus dididik, dipukul menggunakan alat pukul dengan fisik, itu masih melekat, dan sempat kita berpikir memang dengan cara itulah metode yang terbaik untuk saat ini. Ternyata tidak lagi. Dulu mungkin itu boleh, sekarang tidak boleh lagi. Jadi amarah yang sekarang yang kita mau adalah marah bukan tadi seperti Kak Sunita sebut, bukan karena mau untuk menonjolkan diri atau kepentingan diri atau untuk kehebatan diri lagi. Apakah marah saya itu adalah untuk mendidik orang lain, mendidik jemaat saya, mendidik anak-anak saya, supaya mereka menyadari kekurangan mereka. Semua kita pernah marah kok. Semua kita pernah marah, pernah punya kesempatan untuk marah juga. Nah, tetapi kita harus mengelola cara amarah kita itu tidak. Alkitab kita hanya katakan, kalau kamu marah, atau jangan sampai karena kamu marah, itu akan membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Itu saja. Kalau sampai marah kita jatuh ke dalam dosa, pasti itu adalah marah yang buruk, yang Tuhan tidak akan sukai dari kita. Jadi, apakah yang membuat perbedaannya? Maka perbedaannya adalah marah kita sekarang sebagai orang Kristen adalah marah kalau sampai ada orang lain yang menggunakan segala sesuatu hidupnya untuk terus-menerus berbuat dosa. Kita harus marah sama dia. Kita harus kembalikan dia kepada kehidupan yang baik dalam Tuhan. Amin. Sunita dan Kari gimana? Ya. Jadi ini jadi seringkali kenapa luka lama, pengalaman lama itu bisa menimbulkan kemarahan gitu ya. Karena memang kita terbiasa pada saat kita punya pengalaman hidup, maka persepsi cara kita menyelesaikan masalah di waktu itu yang akan menetap di memori kita, sehingga pada saat kita menghadapi pengalaman yang serupa, kita langsung akan pakai metode yang sama gitu ya. Walaupun seringkali kadang-kadang metode itu nggak tepat atau tidak relevan lagi di waktu tersebut. Nah, kalau saya boleh berbagi pengalaman adalah sebagai seorang ibu ya untuk anak-anak. Kayak misalkan kemarin dia numpahin gelas karena main-main gitu ya. Itu tersimpan di memori saya, dan waktu itu respon saya adalah gusar gitu. Kok tumpahin air gitu di gelas gitu. Lalu minggu berikutnya misalkan dia ada tumpah lagi gitu. Memori saya akan merecall gitu bahwa main-main lagi, dia nggak belajar dari kesalahan gitu ya, sehingga responnya serupa. Padahal mungkin di waktu itu dia nggak sengaja menyenggol gitu ya. Dan akhirnya saya memberikan respon yang salah terhadap situasi yang serupa tapi nyatanya berbeda gitu ya. Jadi makanya puji Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 dibilang apa kalau kita lihat urutannya ya. Jadi saudara yang kukatakan kasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Artinya ini yang harus terus dilatih sama kita semua. Pada saat kita menghadapi situasi yang memancing emosi kita, step yang pertama, dengerin dulu. Dengarkan dulu kenapa, peristiwanya apa gitu ya. Sehingga pada saat kita dengarkan dia, kita akan menunjukkan amarah kita dengan cara yang lebih benar dan beralasan. Nah, yang kedua, pada saat kita dengarkan mereka, ada kesempatan buat kita menarik napas, menenangkan emosi kita. Makanya dibilang dengar dulu step pertamanya, bukan langsung bereaksi. Amin. Ya, jadi memang pengalaman masa lalu tuh jadi trigger yang kuat untuk kita marah lagi sama orang itu. Apalagi kalau kesalahannya tuh sudah terakumulasi, sejarahnya juga sudah panjang untuk dia buat kesalahan itu. Jadi kita kecenderungan untuk marah besar tuh jadi sangat mungkin untuk terjadi gitu. Jadi itulah sebenarnya kedagingan yang harus kita lawan ya. Dan itu nggak mudah. Salah satu kedagingan yang harus kita lawan adalah ego untuk marah, dan marahnya tuh spiritnya tuh malah justru kebencian, dan itu yang kita harus belajar untuk lawan. Kita harus lawan kedagingan itu. Salah satu poin prinsip kasih yang dijelaskan di 1 Korintus 13 bilang kasih itu tidak mengingat, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan itu juga perlu untuk kita terapkan. Bagaimana
Kalau Tuhan aja udah mau mengasihi kita dan gak nyimpan kita punya masa lalu dan kesalahan, kok kita masih mau nyimpan kesalahan orang? Kan seperti itu. Amin. Baik, kita udah belajar bagaimana pentingnya dan bagaimana caranya kita untuk mengolah amarah kita, kemarahan kita. Nah, tapi bagaimana kalau justru kita berhadapan sama orang yang lagi marah-marah gitu? Gimana gitu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu nggak ikut terpancing gitu, Kak Ari? Ya, memang kembali ya, amarah itu adalah kedagingan yang harus kita lawan. Kita harus berjuang setiap hari melawan kedagingan untuk marah. Dan salah satu contoh utama yang kita bisa lihat adalah Yesus sendiri. Itu waktu jalan salib, pencobaan untuk marahnya tuh gede banget loh, diludahin tuh nggak sakit, tapi itu tuh merendahkan harga diri banget gitu. Rasanya kalau diludahin tuh rasanya ya kayaknya kita layak buat marah, buat balas, buat bunuh orang tuh kayaknya layak deh gitu. Tapi Yesus, apa yang Yesus lakuin waktu itu? Sampai di titik dia berdoa, Tuhan ampuni mereka sebab mereka nggak tahu kesalahan mereka. Kita pun juga, itu suatu hal yang indah, dan bahkan saking indahnya secara kedaging sulit untuk diterapin. Oleh karena itu, ya kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus gimana caranya ketika kita sudah dikasihi dan ke-trigger untuk marah, kita bisa melawan kedagingan tersebut. Dan gimana caranya untuk, kalau misalkan kita yang kena marah gitu, misalkan kita dimarahin terus kita ke-trigger juga buat marah balik. Nah, kembali ya, maksudnya gimana kita untuk seperti ayat yang tadi kita baca, cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, jangan langsung beremosi gitu. Aku teringat ada kutipan quotes dari seorang pengkhotbah, Charles Spurgeon, dibilang gini. Jika bahasa Inggrisnya gini, if a man thinks else about you, do not be angry because you are far worse than they think you'd be. Jadi kalau orang berpikir jelek tentang kamu, jangan kamu marah. Karena faktanya kamu lebih buruk dari apa yang dia pikirkan tentang kamu. Aduh. Itu sebuah teguran. Kita sadar bahwa kita orang berdosa yang lemah. Kalau sesama manusia ngelihat kita jelek, sebenarnya kita tuh jauh lebih jelek dari apa yang dia pikirkan tentang kita. Karena kita orang berdosa, buku catatan di sorga juga penuh sama dosa-dosa kita. Jadi ya kita nggak perlu untuk trigger marah balik begitu. Amin. Pak Pendeta? Oke, jadi ya pasti kita tidak akan terhindar dari orang-orang yang di sekitar kita yang kadang marah, mungkin di rumah, di tempat kita bekerja, di sekolah atau lingkungan kita tempat bersosial ya. Nah, ini yang perlu kita sebut dan kita sampaikan kepada mereka-mereka. Kutipan dari buku Desire of Ages halaman 310. Mereka yang merasa bebas untuk memanjakan amarah atau kebencian saat ada provokasi sedang membuka hati bagi setan. Jadi sudah pasti marah-marah tak terkendali ini akan membuat setan tertawa-tawa, akan berbahagia karena dia bisa menggunakan segala siasatnya untuk membuat kita susah. Kemudian dilanjutkan, kepahitan dan permusuhan harus disingkirkan dari jiwa kita. Jika kita ingin selaras dengan surga, maka kita, Kak Alicia, kita harus sampaikan kepada teman kita, karena kita ini adalah duta-duta surga. Kalau sampai kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang sedang mau ke surga tapi suka marah-marah, orang lain tidak mau ke surga kok. Nanti ketemu dia juga nanti marah-marah di surga, saya tidak mau lah. Ya kan begitu kan? Nah, artinya suasana surga itu harus kita tunjukkan di dunia ini. Di surga tidak ada orang yang suka marah-marah. Maka kita di dunia ini harus tunjukkan itu supaya orang juga senang ke surga. Atau mereka tertarik juga, orang yang belum kenal Tuhan, belum mengenal kebenaran. Oh, senang sekali kita menjadi bahagian mereka. Karena hidup mereka dipenuhi dengan sukacita, rasa syukur, dan tidak marah-marah. Kalau marah-marah beda nanti. Kira-kira begitu. Amin. Ya, kita tahu ya, api nggak bisa dipadamkan dengan api. Ya, harus dipadamkan dengan air. Dan ini juga menarik kutipan yang di bawah, dibilang ada kekuatan luar biasa dalam kesunyian. Ya, ketika kata-kata tidak sabar diucapkan kepada Anda, jangan balas. Tetapi kemarahan yang dihadapi dengan kesunyian cepat mereda.
Biarkan orang Kristen menahan lidahnya, bertekad kuat untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sabar. Dengan lidah yang terkendali, ia dapat menang dalam setiap ujian kesabaran yang dihadapinya. Amin. Oke. Luar biasa, dan kita sudah sampai pada penghujung episode 7, memperbarui pikiran. Oke, boleh mungkin masing-masing memberikan closing statement, Kak Sunita, Kak Ari, dan Pak Sunita. Ya, kemarahan ini tadi adalah emosi yang melekat sama kita ya. Dan seringkali karena kita adalah manusia yang sangat terbatas, maka seringkali kita jatuh lagi ke dalam situasi di mana kita melampiaskan kemarahan yang tidak seharusnya gitu. Dan tapi tenang, karena perjuangan ini bukan perjuangan yang mengandalkan diri sendiri. Karena Tuhan selalu bersedia memampukan kita, mengingatkan kita, dan memberikan kuasanya yang luar biasa ke dalam hati dan pikiran kita untuk mengalahkan cobaan untuk marah ini. Jadi terus pandang kasih Kristus, dan pada saat kita minta kasih Kristus berdiam di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti Yesus dalam menghadapi situasi yang men-trigger kemarahan. Iya. Ketika kita ke-trigger untuk marah, setiap kali kita ke-trigger untuk marah, mari kita bertanya, apakah dengan cara saya marah, saya sedang mengasihi orang ini? Apakah dengan cara saya melakukan atau dalam tanda kutip mengekspresikan emosi amarah ini, saya sedang mengasihi orang ini, dan apakah saya benar-benar merindukan keselamatan orang ini? Amin. Oke, saya mau baca kutipan dari pelajaran Inverse kita. Disebutkan begini: melampiaskan emosi yang berlebihan berbahaya bagi kehidupan. Banyak orang meninggal dalam ledakan kemarahan dan emosi. Banyak yang membiasakan diri mengalami kejang. Ini bisa dicegah jika mereka mau. Jangan lagi kita masuk dengan orang-orang yang dicatat meninggal di dunia ini karena faktor amarah yang tak terkendali. Karena apa? Tubuhmu adalah bait kudus, bait roh suci, maka kita tidak boleh mengizinkan suasana marah tak terkendali dalam tubuh kita ini. Terima kasih. Amin. Baik, Kak Ari boleh tutup dengan apa? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran praktikal yang indah yang kami telah terima. Biarlah Engkau boleh menolong kami bukan hanya menjadi pendengar, kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh mengutamakan prinsip-prinsip kasih di dalam tindakan kami. Bantu kami Tuhan untuk mengalahkan kedagingan kami untuk marah dalam cara yang tidak benar. Bantu kami Tuhan untuk boleh mengasihi orang lain dalam cara yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menyanggup kami untuk menghidupkan firman ini. Kami percaya Tuhan bersama kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Victor, Kak Ari, dan juga Kak Sunita. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami di episode 7 kali ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk mengendalikan emosi kita, amarah kita, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.